Goal besarnya sih pengen bantu mereka biar mereka bisa jualan online. Rata-rata tuh yang masuk di saya orang-orang yang dari nol banget, Pak. Yang pengen saya latih adalah ilmu jualannya, Pak. Karena saya meyakini ketika ngerti jualan, itu insya Allah bisa jual apapun. Jualan bukan cuma jualan produk, Pak. Kita kalau mau masuk ke company, jualan diri tanda kutip kan, CV harus bagus, kita Personal harus bisa branding ngejual orang, personal branding gitu. Jadi emang itu ilmu wajib sih, Pak, untuk kita bisa berubah hidup ya. Ya, episode kali ini sangat-sangat istimewa ya. Saya baru pulang dari Zhejiang, satu provinsi di China. Wah, keren banget. Karena di sini ada 4 kota besar, ada Hangzhou. Hangzhou dengan Alibabanya dan kemudian berkembang menjadi luar biasa. Dan yang membuat saya terperangah ternyata di China itu ya, saya melihat bahwa pemerintahnya hadir. Ya, mereka tahu bahwa live streamer, digital marketing, pelaku itu sangat penting. Karena mungkin menurut saya China udah melihat ke depan itu ya jualan itu akan makin digital. Makin tidak bertemu, makin tidak offline. Oleh karena itu bayangkan ya, ini saya belum pernah share. Di China ada sekolah, itu ada di bawah ByteDance yang memberikan kursus gratis untuk menjadi live streamer. Nanti bayar kalau mau ngambil ujiannya. Nah, ujiannya bayar 300 yuan, tapi kalau lulus dapat sertifikat, pemerintah mengembalikan 900 untuk 600. Jadi menurut saya pemerintah betul-betul hadir. Dan ini menurut saya kemarin kita kan juga ada ruang kerja ya yang diberikan di depan ya, dan ternyata saya nggak tahu apakah itu cukup efektif atau tidak. Mari kita terus belajar. Oleh karena itu saya berkepentingan ya hari ini saya memaksa untuk hadir di studio seorang pelaku edukasi untuk menjadi digital marketer ya. Ini tamu saya, anak muda usia 33, drop out. Dia adalah Fahmi Audi. Terima kasih udah hadir. Siap, sama-sama, terima kasih banyak Pak undangannya. Apa nama perusahaanmu? Mahir Digital. Mahir Digital. Platformnya Mahir Digital. Jadi ini memberikan apa? Kursus, training, kursus. Iya, intinya bantu teman-teman supaya bisa jualan online. Bantu bisa jualan online. Yes. Bantu teman-teman supaya bisa jualan online. Kan kalau ngomong digital marketing sebenarnya luas banget ya Pak. Iya. Ada afiliator, ada dropshipper, ada reseller, ada bangun brand, ada kerja jadi orang sebagai advertiser juga, kolaborasi gitu. Nah, intinya kita ngajarin hal dari mulai basicnya sampai advance-nya, goalnya supaya mereka dapat duit dari jualan online. Gitu. Persis dilakukan oleh China ya. Jadi kalau udah gitu sejalan. Jadi sejalan. Ya. Jadi harus ikut saya lah ke Cina kamu. Ya. Untuk belajar. Siap. Gila. Pengen banget ikut Pak Mei ya. Mei mungkin ya. Insya Allah. Doakan saya sehat gitu. Amin. Jadi bayangkan ya, saya ngelihat kemarin nih yang lebih gila lagi. Apa Mi? Mereka tuh ada kawasan industri. Saya kan sekarang di Rebana. Jadi saya belajar tentang melihat kawasan industri. Rebana itu adalah aglomerasi kumpulan dari kawasan-kawasan industri. BYD tempat kita, Finvest tempat kita, sepatu on cloud juga di Rebana. Di sana itu ya, ada kawasan industri khusus 30 hektar, khusus live streaming. 30 hektar? Khusus live streaming fashion. Oh. Wah, jadi ada studio, ada kantor, ada apartemen, ada mall, ada gedung untuk catwalk. 30 hektar. Jadi betapa menurut saya China gede ya banget. benar-benar mau membuat rakyatnya itu nggak nganggur lah. Kan dari situ kan bisa jadi pekerja, bisa jadi bikin usaha sendiri. Udah berapa tahun Mahir Digital? Kalau saya pribadi di digital marketing 12 tahun. Nggak yang di. Kalau di Mahir Digitalnya sekitar 2 tahun. Jalan 2 tahun. Udah lebih. Berapa yang sekolah atau ngambil? Sekolah yang belajar di atas 10.000. Di atas 10.000? Ya, membershipnya ya gitu, membernya. Tapi kalau secara keseluruhan akumulasi kita ada webinar segala macam mungkin ya puluhan ribu sih Pak secara total gitu. Oh, membership itu lain ya paketnya ya? Tahunan ya. Tahunan. Ya, kita bikin sengaja setahun biar benar-benar mereka belajarnya tuh lengkap gitu, intens. Apa aja yang diajarin Mi? Cukup banyak dari hal basic, dari advertisingnya, bikin landing page. Goal besarnya sih pengen bantu mereka biar mereka bisa jualan online. Jadi dari hal basic, rata-rata tuh yang masuk di saya orang-orang yang dari nol banget Pak. Yang nggak punya background ya? Nggak punya background, pemula, gaptek, bahkan modalnya pun juga terbatas. Nah, maka kita sediakan beberapa cara, beberapa pilihan.
Kalau yang benar-benar dari nol biasanya pakai traffic organik atau gratisan. Jadi nggak pakai ads. Karena Ada juga, Ada oke. juga karena ibu-ibu baru masuk, bapak-bapak, ibu rumah tangga, modal terbatas, pengetahuan sama skill juga terbatas, kita ajarin ads, pusing Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Saya aja masih pusing gitu. Iya. Nah, jadi solusinya dengan cara yang lebih sederhana. Jualan via WhatsApp, jualan via Instagram, TikTok Itu misalnya. kamu ngasih pendinginnya gratis? Enggak juga? Oh itu termasuk Itu dalam paket termasuk tadi? ya, all in. Oke. Jadi sekali jualan masuk, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa bikin TikTok juga, gitu. Jadi ada banyak banget Facebook? cara. Iya, Facebook termasuk. Oke. Facebook sama Meta kan, Facebook sama Instagram kan sekarang satu company ya. satu paket, ya. Ya, gitu termasuk juga. Terus apa lagi yang diajarin? Semua dari mulai Meta Ads, IG, Instagram Ads, nanti coming soon. Itu apa Meta Ads dan Instagram? Jadi Meta itu cara ngiklan di Meta. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah punya produk, biasanya kan masalah di UMKM itu mereka punya produk ya Pak, Ya, tapi nggak ngerti cara jualan. Oke. Karena cara jualan sama cara bikin produk itu dua hal yang berbeda. sangat berbeda. Oke. Gitu. Nah banyak orang yang ngerti cara bikin produknya, tapi mereka akhirnya dead stock, nggak ngerti cara jualannya. Ya. Nah saya itu 12 tahun nggak punya produk. Jadi bener-bener saya cuma jualan produk orang, saya fokus di cara jualnya, digital Ya. marketingnya, kerjasama sama banyak orang jualan Oke. produknya. Gitu. Nah Produk dari orang. produk dari orang, mau Oke. afiliator, mau misalnya kolaborasi sama banyak orang gitu. Ya. Kayak misalnya Pak Helmi punya produk, terus kita collab itu juga bisa misalnya, kayak yang tadi kita bahas. Nah intinya adalah yang pengen saya latih adalah ilmu jualannya Pak. Karena saya meyakini ketika ngerti jualan, itu insya Allah bisa jual apapun. Termasuk harus ads itu ya? Salah Pasang satunya, iklan? salah satunya ads gitu. Jadi jualan itu kan banyak ya konsepnya kan, banyak channelnya, banyak caranya juga. Dan saingnya juga banyak. Saingnya juga banyak, betul. Ya. Makanya kalau ngerti benar-benar cara jualannya, jiwanya, mentalnya, mau cara online, mau cara offline, kalau kata teman saya, jualan sama dengan ilmu anti miskin. Jadi at least ketika kita bisa jualan, keluar dari company, minimal kita bisa hidup lah. Setuju, setuju. Malah kalau saya pernah bikin seminar tuh untuk asuransi ya. Saya bilang kalau mau kaya, jadilah penjual. Karena margin paling besar itu adanya di penjual. Yes. Kita kan pertama kalau kita siklus produksi ya. Pertama kan bikin desain. Desainer dapat duit nggak banyak. Terus di produksi dari ide dulu. Yang punya ide biasanya kan dibayar di depan ya. Atau dia dapat fee nggak banyak. Habis itu didesain. Nggak banyak fee-nya. Produksi nggak banyak. Nggak banyak. Iya, yang paling banyak itu adalah sales. Bayangin ya, ada sepatu misalnya on cloud atau sepatu Nike kalau saya boleh sebut nama, kita belikan 100 euro gitu. Bikinnya kan di Tangerang, di Bekasi, Betul, ya kan. On cloud sekarang udah di Majalengka tuh tempat saya di Rebana. Cuman berapa? Ya, jadi menurut saya jadilah penjual. Setuju saya. Jadi Fahmi di Mahir Digital ngajarin cara jualan termasuk beriklan. Termasuk berikan salah satunya. Cara bikin kontennya? Cara bikin konten, cara bikin copywritingnya, cara bikin landing page, cara riset produk gitu. Jadi A sampai Z-nya itu kita bantu, ada beberapa video course-nya juga di sana. Gitu. Wow. Bahkan jualan bukan cuma jualan produk Pak. Kita kalau mau masuk ke company, jualan diri tanda kutip kan, CV harus bagus, kita Personal harus bisa branding ngejual ya. orang, personal branding gitu. Jadi emang itu ilmu wajib sih Pak untuk kita bisa berubah hidup ya, jualan. No wonder ya pemerintah Tiongkok begitu kepengen supaya seluruh warganya yang jumlahnya miliaran itu adalah mengerti ilmu digital marketing. Wah itu bagus banget programnya, bener-bener bukan cuma di pabrik ternyata kan itu kan 30 hektar ya Pak ya. Iya ya. Sebenarnya di toko-toko juga satu toko tuh 5 live streamer, 10 live streamer gitu. Jadi Padahal satu brand. jangan kaget kamu di mall-mall itu ada live streamer tuh. Iya. Ada live streamer jalan, dia pakai portable gitu, pakai roda gitu, dia jualan bantu dari toko ke toko. Ada satu live streamer jualan mungkin ada 100 handphone kali. Ya, saya pernah lihat sih. Ya, jadi menurut saya mari kita belajar. No wonder ya China majunya luar biasa. Jadi yang daftar yang udah ikut lebih dari 10.000. Yang udah lebih dari 10.000. Yang berhasil menjadi digital marketing berapa orang? Berapa persen? Yang berhasil biasanya standarnya ini di bawah 50% gitu. Kita punya data tracknya. Kenapa nggak bisa kita tracking? Karena mereka banyak yang punya produk sendiri juga Pak. Datang belajar, mereka punya bisnis properti, praktek ilmu dari MD ini, saya singkat ya Mahir Digital, ilmu dari MD ini dipraktekin untuk bisnisnya mereka, omset naik. Nah kita nggak bisa nge-tracking. Kenapa nggak bisa tracking? Gitu. Karena kita nggak ada data omset mereka berapa. Gitu. Jadi mereka kepentingannya cuma buat belajar aja. Mereka nggak jadi member. Mereka jadi member tapi make ilmunya buat produk mereka masing-masing.
Nah, kalau itu yang nggak bisa kelacak sama kamu ya? nggak bisa, karena saya harus nanya satu-satu kan, gitu. Tapi ya alhamdulillah lumayan banyak gitu. Kalau yang belajar dan ke tracking itu biasanya mereka yang masuk nggak punya produk. Nah 90% di MD ini memang nggak punya produk. Awalnya kan kita cuma ya udah platform aja buat belajar, nggak ada produknya. Ternyata banyak permintaan, Mas ini saya bingung mau jual apa, gitu. Dari situ akhirnya kita kolaborasi sama banyak supplier, digital produk fisik, afiliator juga, kita kolaborasi. Jadi orang-orang yang masuk, mereka bukan cuma dapat ilmunya aja, tapi mereka juga bisa jual produknya yang ada di situ. Kita kurasi dulu. Nah itu kita bisa tracking tuh, produk apa aja yang laku, berapa banyak jenisnya dan segala macam. Jadi Gitu. Fahmi menyediakan produk juga ya untuk muridnya jualan. Akhirnya mau nggak mau, untuk lulusan jualan. ya, karena mereka bingung Pak, nyari produknya kan juga nggak mudah. Nggak mudah. Gitu. Harus dikurasi lagi. Harus ya? dikurasi. Jadi Supply chain-nya lagi. Betul, supplier banyak yang masuk, kita kurasi mana yang memang produknya bagus, oke, masuk, ya udah kita kolaborasi. Belum logistik lagi ya. Cara jualannya udah oke, ada yang beli tapi ngirimnya bingung gitu. Betul, karena di awal kalau mau jualan itu jangan fokus ke bikin brandnya. Jangan fokus ke produknya, karena produk itu kan bikinnya nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit sekarang kan. Tapi ketika sudah punya produk, mereka nggak bisa jualannya. Jadi saya prefer dan menyarankan mereka buat belajar ilmu jualan, jual dulu produk apapun. Reseller, dropshipper. Betul, reseller, dropshipper. Teman-teman saya yang jadi reseller, dropshipper juga banyak yang gede Pak, ratusan juta sebulan gitu. Itunya bisa jalan, modal ada, kemampuan juga ada, skill ada, pengalaman ada, dapat jaringan juga, baru pelan-pelan bikin brand. Baru ditambahin, baru bikin brand. Bikin brand itu artinya bikin produk sendiri ya? Bikin produk sendiri, di branding sendiri gitu. Jadi saya aja butuh waktu mungkin, ya tiap orang beda-beda, tapi kalau saya pribadi tuh udah baru setelah 10 tahun baru akhirnya bikin brand sendiri gitu. Sebelumnya saya jualan produk orang aja. Properti saya jual, dulu sempat jual produk yang di Tokopedia buat handphone lah, casing dan segala macam gitu. Apa yang bisa saya jual dulu, saya jual semuanya. udah tepat tuh loh ini ketemu saya. Saya kan lagi terhubung dengan banyak sekali asosiasi di China gitu. Asosiasi home appliance, asosiasi medical equipment, asosiasi stationery. Saya baru pulang tuh dari Ningbo. Jadi kalau mau butuh produk apa gitu dari China atau dari negara lain. Oh boleh Pak. Ya jadi kerja sama kita. Kan butuh produk ya. Butuh produk. Langsung jualan juga gitu. Saya diajarin oleh Fahmi juga cara jualan gitu. Zaman collab sekarang ya Pak. Oh iya zaman collab, kita nggak bisa sendiri lah. Iya. Maksudnya saya ngapain fokus cari produk, sedangkan udah ada orang yang punya produk. Saya ngurusin haki, BPOM, legal. Waduh repot. Pusing Pak. Apalagi punya pabrik, nggak gampang bikin pabrik Fahmi. Betul. Belum pernah didatangin oleh ormas ya. Member saya ada, teman-teman member saya ada yang udah didatengin jual produk, kedatangan akhirnya ternyata nggak gampang ya Mas ya. Udahlah, kita punya kalian masing-masing. Ada yang kalian ahli produksi nggak jago jualan, ya kan? Ada yang jago jualan tapi nggak ahli produksi, ya udah, collab saja. Ada rezekinya masing-masing, ada partnya masing-masing. Jadi disarankan oleh Fahmi kita mulai dari trading dulu lah ya. Kalau dari orang untuk jualan. Kalau dari nol banget ya. Kalau benar-benar nggak ada capital, nggak ada modal. Itu jadi apa? Dropshipper. Dropshipper bisa, afiliator bisa, reseller bisa, banyak sih, banyak cara. Oke, kepalangan kamu akademisi dalam bidang ini. Apa sih bedanya dropshipper, reseller, apalagi tadi? Afiliator, sama satu lagi apa? Biasanya kerjasama itu kolaborasi lah. Apa biasanya. Sih? Dropshipper itu apa? Dropshipper itu kita jual produk orang, tapi nggak perlu stok. Nggak perlu stok. Saya menghubungkan sebagai, aja. Ya, gampangnya kalau di dunia industri properti mungkin seperti agent ya. Agent ya. Barangnya kan, nggak di dia, nggak harus dibeli. Betul, gitu. Jadi misalnya beli baju, kita nggak perlu bikin bajunya, kita nggak perlu punya bajunya, kita nggak perlu stok sama sekali. Tinggal kontak ke supplier, mereka punya baju. Ada yang beli nih hari ini 10 pieces. Itu harus kontrak dulu ya artinya, atau harus punya perjanjian dulu dengan yang punya barang ya? Biasanya ada beberapa yang enggak, udah langsung beli aja, tuh ada beberapa yang kayak gitu. Cuma kalau mau eksklusif biasanya ada yang memang partnership. Langsung belinya gimana? Jadi kalau laku marketplace ada, baru beli. Jadi ada supplier yang memang khusus buat dropshipper. Tapi jumlahnya mungkin nggak bisa satu ya sekali beli. Jumlahnya bisa satu ya, bisa satu. Nah, jadi kan, tapi marginnya digedein sama mereka Pak. Jadi ada yang di rebranding, ada yang memang marginnya dikali 2 kali 3 gitu. Jadi market di marketplace sama market di Instagram dan di Meta berbeda. Produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda, laku dua-duanya. Gitu. Jadi satu baju 50.000 di marketplace, satu baju 200.000 di IG. Sama di bajunya nih Pak. Laku dua-duanya.
Itu uniknya. Mungkin saya mau basic banget nih. Ya. Ya, karena saya tahu sekarang banyak yang jadi beginian kan dari ibu-ibu yang nggak punya background. Yang disebut marketplace itu apa sih, Om? Marketplace itu mungkin simpelnya kayak Shopee, Tokopedia, Topet, ya. Lazada gitu ya. Oke. Itu marketplace. Itu marketplace, Oke. betul. Jadi jadi ada orang yang jualan di marketplace juga, Oke. ada orang jadi ada yang jualan di marketplace, ada yang jualan di landing page biasanya. Landing page itu punya itu sendiri ya? semacam brosur oke. versi online ya. Ya. Atau kalau website kan yang versi ribetnya banyak tombol-tombol segala macam. Oke. Nah, biasanya kalau mau simple itu landing page selembar juga bisa tuh, Pak. Jadi kita menjelaskan tentang produk kita, jual baju, bajunya terbuat dari apa, bla bla bla, ada foto itu di dalam satu landing page itu. Bisa video juga dong ya? Bisa video juga gitu. Kalau berminat hubungin ke sini. Ya, betul. Itu yang keranjang apa istilahnya itu? Itu beda lagi. Beda lagi, itu apa lagi? Keranjang kuning segalanya Keranjang itu? kuning dari TikTok. Dari TikTok. Nah, kalau landing page ini kita bikin website ya, ada domainnya. Kita sewa domain dan segala macam, kita bikin sendiri. Nanti kita bisa desain sendiri tuh, Pak, produk kita. Nah, call to action-nya itu biasanya ke formulir atau ke WA. Ke WA. Ya, Banyak kan WA ya? banyak. Nah, tergantung produknya, Ya, tapi WA tiba-tiba banyak. kalau kita push nanti ada WA, nanti dia respon. Betul. Nah, itu yang landing page. Itu landing page. Jadi kalau orang mau jualan ini kan mereka perlu tahu alur ya. Alur dari awal mereka beli, dari awal mereka kena iklan sampai beli. Nah, itu beda-beda. Ada yang di TikTok. Kalau di TikTok biasanya mereka scroll TikTok, ada keranjang kuning, ada lampu bagus nih, menarik. Yang tadi saya kasih contoh ya di belakang. Diklik. Nah, TikTok itu kan connect sama TikTok Tokopedia, ya kan? Diklik langsung masuk ke platform Tokped-nya, diklik beli, bayar di situ, beres tuh. Nah, itu kalau pakai TikTok. Kalau pakai iklan di Meta sama di Instagram itu juga banyak tuh, Pak. Kita sebutnya funnel ya. Atau corong ya. Corong itu juga banyak. Nah, salah satunya kalau mau yang simple itu pakai landing page, bikin sendiri. Jadi kita bikin konten. Tetap bisa bikin landing page. Bisa juga gitu. Jadi walaupun melalui TikTok jualannya ya. Bisa juga ya. Cuma kalau TikTok kebanyakan langsung ke shopnya mereka. Betul. Kalau landing page ini biasanya dipakai buat yang iklan di Meta, di Instagram, di Google juga bisa gitu. Jadi bikin satu foto, video atau foto baju, diklik masuk ke landing page-nya. Landing page kan kayak brosur ya. Diklik lagi baru masuk ke. Nah, ini bisa ke WA, bisa ke Shopee, bisa beli di situ juga. Nah, itu macam-macam. Tergantung kita maunya pakai yang mana. Gitu. Terus motong, katanya ada potongan dari TikTok ya? Oh iya, ada. Kalau laku melalui mereka tuh ada potongan? Iya, TikTok, Shopee, Tokopedia semua memang ada potongannya. Berapa persen? Adminnya lumayan besar. Beda-beda. Ada yang 11, kalau saya ada satu toko yang Shopee Mall, lumayan kayaknya gede, 20. 20%? Ya gitu. Jadi emang harus di markup dan memang supaya bisa mengcover itu ya. Supaya bisa mengcover. Dan kalau saya memang pakai WA juga, LP juga, TikTok juga sama Shopee juga gitu. Cuman harga di Shopee sama di landing page saya bedain. Mana yang lebih mahal? Shopee pasti. Shopee lah, karena ada fee untuk Shopee. Iya, fee-nya besar sekali. Saya dengar juga harus juga kita masang ads ya. Kalau tidak dipromosikan. Salah satu strateginya bisa pasang ads juga, betul. Itu diajarin juga di tempat Shopee Ads ada, di Mahir Digital. Shopee Ads ada gitu. Shopee Ads cuma jarang karena Shopee Ads itu biasanya buat orang-orang yang sudah punya brand. Jadi kalau pemula banget nih, Pak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru mau mulai, biasanya mereka kan belum punya produk sama sekali. Nah, itu mereka jual produk orang dengan dua cara. Kalau memang skill setnya ada dan punya kemauan yang kuat buat ngulik, saya arahin ke ads. Oke, belajar ads ya. Nih 50.000 sehari buat ngiklan itu bisa 5 chat masuk, 3 chat masuk gitu. Buat mereka yang pertama kali belajar tuh senang banget, Pak. Gitu. Laku aja udah senang dong. Iya, chat aja udah senang kan gitu. Karena itu shifting mindsetnya di situ biasanya, Pak. Mereka shifting banget. Oh, ternyata ada satu cara di mana kita nggak kenal sama satu orang pun. Kita ngiklan pakai uang 50.000 dapat 5 chat. Belum beli loh padahal. Dapat 5 chat. Oh, ada nih yang ngechat nyamperin kita. Itu aja buat mereka udah keajaiban, Pak. Gitu. Apalagi dari nobody nggak dikenal sama sekali ya. Iya, ternyata. Jadi kalau organik berat ya? Organik dibiarin aja gitu sampai orang tahu apa akun kita, berat. Tergantung orangnya. Organik itu kan dalam arti kalau dibedah juga lumayan banyak ya, Pak ya. Ada yang memang organiknya ini memang mereka organik tapi mereka bikin konten sendiri, Pak. Gitu kayak Pak Helmi kan bikin account IG, kemudian nggak diiklanin kan ya? Nggak ada ad sama sekali kan? Nah, kalau konten-konten yang memang menarik sesuai sama target marketnya, view-nya bisa gede. Tapi kalau buat ibu-ibu yang mungkin mereka belum view-nya mana? Dari views?
Dari view. Oh udah bisa, Apanya, IG Pak? udah bisa monetizing, belum kan? Oh, bukan monetize. Kalau kita IG jualan, Kalau jualan biasanya dari IG diarahin tuh. oke. Diarahin ke link bio. Kalau Link dari bio, IG iya, link bio, dari gue betul. ke link bio. Gitu. Nah dari link bio baru kan ada link-linknya tuh. Ya. Ke Shopee kah, ke WA kah, kemana kayak gitu. Fashion misalnya, produk fashion. Pasang di Instagram, bikin konten, di boost post, diiklanin. Nanti diarahinnya bisa ke Shopee, bisa ke websitenya langsung, bisa ke WA-nya langsung gitu. Tapi kalau pemula banget saya nyaraninnya memang pakai traffic yang organik. Jadi pakai WA sama Instagram aja dari nol banget gitu. Mungkin kalau bener-bener pertama kali banget nggak punya modal, saya selalu bilang kalau ke teman-teman, kalau mau jualan, kalau mau bisnis itu pasti butuh modal. Ya. Nah modal itu bukan cuma modal uang. Bukan Ya, betul ya, modal uang, modal waktu, tenaga, modal mikir. Nah minimal kalau kita nggak punya uang, mau mikir, mau ada waktu, mau benar-benar ngeluangin energi dan segala macam ya. Nah masalah banyak orang itu biasanya mereka nggak punya duit, malas juga Pak. Itu tuh masalah yang paling berat banget gitu ya. Semua masalah bisa diberesin. Oh saya nggak ngerti skill A, saya nggak ngerti skill B, saya belum bisa jualan ini, saya belum bisa copywriting. Itu ada solusinya. Tapi kalau alasan dia males, nah itu udah susah ditolong tuh Pak. Nah jadi saran kalau emang bener-bener dari nol dan belum ada modal iklan sama sekali, saya nyaranin dengan cara organik, di awal lewat keluarga biasanya Pak. Gitu. Jadi kita tahu diri, kita nggak punya apa-apa, ya udah minimal tawarin orang-orang yang kita kenal dulu. Family and friends. Ya R1 ya biasa R1 itu kan keluarga besar, kemudian R2 masuk ke teman, saudara dan seterusnya. Nah R3 luang lingkup yang ketiga baru kita masuk ke grup WA, masuk ke Facebook juga bisa, masuk ke Instagram juga bisa, bikin konten, bikin TikTok juga bisa dan segala macamnya. Jadi opsinya tuh sebenarnya banyak. Itu buat yang bener-bener gak ada modal sama sekali, gak ada laptop juga, gak ada skill sama sekali pakai cara itu. Tapi kalau ada ads aja, kalau ada uang ya, misalnya 50.000 nih sehari buat ngiklan, saya nyaranin ads aja, karena lebih efisien. Gitu bisa langsung dapet chat juga kan. Idealnya kalau sebagai pemula, mungkin kalau memerlukan budget untuk budget berapa ya? 50-100 ribu per hari biasanya Pak. Per hari? Per hari, ya 3 juta lah kurang lebih ya. 3 juta sebulan ya? Ya dan itu uang dingin ya Pak. Maksudnya ya jangan pakai buat tabungan anak, makan, buat sehari-hari gitu. Jangan dari pinjol juga. Itu udah salah mulai ya kalau dari pinjol ya. Oh gitu. Dari masih teori. Kalau reseller apa? Bedanya dengan kita dropshipper? baru masuk dropship tadi. Reseller kita stok biasanya. Kita nyetok. Nah, jadi misalnya ada produk parfum, kita jadi resellernya, dapat harga lebih murah, kita stok barangnya, kita bayar, kita jualan. Gitu. Jadi bedanya reseller sama dropship, reseller stok produk, kalau dropship kita nggak stok produk. Kalau afiliator? Afiliator itu biasanya lebih ke digital. Kalau di TikTok biasanya mereka sebenarnya mirip-mirip kayak dropship Pak. Cuma kalau dropship kan biasanya produknya produk produknya produk fisik. Nah afiliator pun ada keduanya. Itu biasanya buat istilah di TikTok. Gitu afiliator TikTok kan sekarang. Jadi sebenarnya sama aja, kurang lebih mirip-mirip. Cuman memang teknikalnya itu kalau di TikTok lebih automate. Jadi kita nggak perlu stok produk juga. Kita bikin konten kayak yang tadi saya contohin. Kita bikin konten, ini barangnya di sini nih, cek ranjang kuning ya, bla 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 bla. Pas diklik, ini masuknya bukan ke toko saya Pak, tapi ke toko supplier. Nah, check out di sana, belanja di sana, transfernya ke sana semua. Kita sedikit pun nggak ngurusin apa-apa, bahkan brandnya brand mereka, tapi kita dapat karena pakai link kita, nah kita dapat komisi. Jadi ini mencari lead ya? Mencari lead benar. 3%, 7%, 10%, cuman ya kecil ya, pasti kecil angkanya gitu. Lead itu istilah untuk siapa yang mengibatkan transaksi ya. Betul. Kalau kita promosiin terjadi transaksi itu disebut dengan lead. Betul, yes. Oke. Wah, saya dengar tuh ada afiliator kaya juga ya. Oh iya, afiliator. Ada yang sampai miliar-miliaran juga ya. Afiliator banyak Pak, afiliator apapun kan sekarang bisa diafiliatin ya. Company besar aja ya, contoh Gojek ada afiliatnya. Baik mau aja seorang afiliator ya. Iya, artis sekarang. Artis afiliator ya. Partner saya udah kaya banget masih live TikTok Pak. Masih live TikTok. Masih live TikTok gitu. Yang tadi kan belum tentu live ya, bikin video-video konten-konten aja ya. Iya betul, rekaman konten 1 menit. Ini ada produk bagus nih, saya jual baju bahannya begini gini. Dia check out ke sini yuk, udah gitu doang. Dia nggak perlu stok produk apa-apa. Kalau sepengetahuan Fahmi, ada nggak sih seorang misalnya afiliator gitu yang penghasilannya berapa gitu?
Yang saya Yang gede kenal, banget, ya. yang saya nggak kenal sih banyak. Ada yang sampai berapa? Yang saya kenal itu 400 juta, 500 juta ada. Sebulan. Sebulan. Beliau punya 17 akun. Jadi niche-nya dibedain Pak. Tergantung produknya ya. Tergantung produknya. Jadi Dan hidupnya sehari-hari begitu doang ya? bikin konten. Sehari bisa 20 konten, 10 konten gitu. Review produk dapat, dia review Ya, di meja gitu. Nah itu saya baru banget launching tuh kemarin Pak, e-course-nya di Mahir Digital. E-course-nya. Jadi saya ajak kolaborasi. Karena kan saya nggak ngerti, saya bukan praktisi di TikTok. Ya. Saya kan praktisinya di advertising Meta sama di Instagram. Ya udah daripada saya repot-repot, harus terjun segala, saya kolaborasi. Beliau sudah praktisi, sudah lumayan lama juga, omsetnya juga sudah ratusan juta. Saya kolaborasi, beliau mau juga bangun visi bareng di MD. Akhirnya sekarang baru 2 bulan terakhir launching dan alhamdulillah cukup rame yang nonton tiap kita webinar. Gitu. Jadi kita ada webinar rutin juga Pak. Ada webinar juga. Jadi kalau kursusnya ini ada video, betul ya? Belajar dari video betul online. Oh belajarnya Iya iya. belajarnya. Terus ada webinar juga, Ya. live which is ya, Yes. betul? Ada kopdar juga dengar ya? Ada kopdar. Ada 4 yang paling Apa utama aja? kita pakai video course yang eksklusif premium. Oke. Ini lebih dari 400 video ya kurang Belajar lebih. apa aja ada di situ? Belajar apa aja seputar digital marketing, Ya. sales, cara bikin video ads, bahkan juga ada video ads ya. Ini belum pernah ada kayaknya deh. Cara bikin konten video ads, saya ada partner juga. Terus yang kedua, selain 400 e-course ini ada webinar. Jadi kalau mereka bingung nonton video, saya arahin mereka buat ikut webinar, itu bisa 15 sampai 20 kali sebulan. 1 bulan. Yang ketiga, kopdar. Kopdar. Sebulan sekali, saya sama para co-founder dan mentor tuh keliling seluruh Indonesia. Kemarin ke Tulungagung. Oke. Sama yang terakhir, WA grup WhatsApp. Ya, WA group ya? Grup WhatsApp Jadi itu situ bisa tanya jawab. ya, Kalau mereka bingung mereka boleh nanya. dua arah tanya jawab dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu tetap on semua. Mentor saya ada 8 sampai 10 Yang nongkrongin. yang nongkrong. 24 jam. Enggak, pagi sampai malam gitu. Enggak nafas kalau tadi 24 jam, Pak. Tapi kemauan mentor saya sendiri. Akhirnya standarisasi jadi tinggi banget kan. Ya, gimana pun ini company ya. Saya bangun perusahaan, ada karyawan-karyawan juga. Jadi kalau 24 jam kayaknya puyeng. Akhirnya dibikin pagi sampai malam tapi tetap gitu. Tapi Sabtu Minggu tetap aktif gitu. Dan mentor saya juga rata-rata semua praktisi juga. Wah, saya menyuruh Gitu. anak-anak saya nih. Ponakan masa depan, ayo ikut. Mahal tapi enggak. 99.000 per bulan. Ya 1,1 lah setahun kurang lebih. 1,1. Bayarnya per bulan. Bayarnya per tahun atau per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan 800. Semua ilmu diajarin. Semua ilmu terkait dengan digital marketing. Kalau saya pribadi tuh banyak bahas kemarin soal mindset, money management, Ya, itu penting tuh, mental ya. block juga, cara bikin goal yang efektif gitu. Jadi bukan cuma technical ads. Kalau technical ads di YouTube banyak Pak sebenarnya. Tapi gimana cara ngebangun pondasi diri mereka yang kuat, punya mental yang kuat, nggak gampang nyerah. Itu yang paling banyak Pak masalahnya ternyata. Karena kalau teknis tuh gitu-gitu aja. Update ada, tapi kebanyakan dari mereka, Mas saya nggak bisa bikin landing page Mas. Udah coba nonton video, saya cobain 2 kali nggak bisa. Mereka ngerasa ini bukan bidang mereka. Mereka nyerah, give up, dan mereka pindah bidang. Gua tuh. Kalau udah mentok banget nggak apa-apa. Masalahnya kan ini udah bener-bener nyoba nggak bisa. Maksudnya ketika mereka gagal pindah bidang, gagal lagi pindah bidang, kan mau sampai kapan ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi yang saya kuatin di sana mentalnya. Ketika ada orang yang nggak bisa, tapi ada orang yang bisa, berarti memang ada cara yang mereka belum tahu yang orang ini tahu. Ya kita fokusnya ke solusinya. Situ aja. Nah, itu saya bangun tiap hari bener-bener, dan ya itu kelemahan mereka paling banyak di situ. Bukan nggak ngerti teknisnya. Iya, kadang-kadang gitu ya. Mental block, Mental block. resilience ya. Betul. Kemampuan bertahan gitu. Betul. Itu juga penting. Diajarin algoritma juga. Algoritma bikin konten, copywriting dan segala macam juga. Semua diajarin. Core basic ada gitu. Kamu punya berapa trainer atau punya berapa coach ya? Total 8 sampai 10. 8 sampai 10. Kalau yang internal 8 sampai 10, tapi kalau yang kolaborator Banyak collab juga ya? Banyak collab. Justru Udah saya collab banyak dengan collab. siapa aja, Mi? TikTok affiliate ada satu praktisi dari Bandung. Mereka udah namanya Mas Rizky. Beliau juga udah handle budget lumayan besar, miliaran juga, omsetnya juga cukup besar. Terus TikTok Ads sama TikTok Affiliator itu 2 hal yang berbeda. Marketplace spesialis itu juga ada, namanya Mas Fadel. Beliau punya agensi juga. Grand Slam kalau Bapak pernah dengar, itu salah satu agensi cukup besar juga untuk video ads. Jadi orang kan kebanyakan belajar bikin video.
Iya. Nah ini video ads Pak, video khusus iklan 30 detik sampai 60 detik, dan itu konversi bagus banget. Jadi dalam waktu 60 detik dia bisa ngebedah segitu canggihnya sampai orang bisa benar-benar terhipnotis, tanda kutip ya. Diajarin, Gitu. ada ilmunya ya? Diajarin gitu, itu ada ilmunya, bikin hooknya, bikin kontennya, bikin visualnya kayak gimana, Bocorin dong, narasinya dikit dong. gimana. boleh. Gitu, terus TikTok tadi udah, Meta juga. Meta Ads. Ya, terus pindah ke seberang, saya ada satu materi digital marketing for travel umroh, digital marketing for property, digital marketing for apa itu baru kita buat juga gitu. Sales materi e-commerce sales ini yang bawain mantan manajer ada satu perusahaan The Besto kalau pernah dengar Pak. The Besto perusahaan fried chicken cukup besar ya di Indonesia, cabangnya banyak. Itu dari satu cabang beliau bisa naikin omsetnya 2 sampai 4 kali lipat. Ke semua cabang dipraktekin omsetnya brek naik semua. Itu mantan manajer salesnya The Besto. Nah sekarang di Mahir Digital ngisi seputar sales gitu. Dan megang brand saya juga sekarang, brand herbal saya gitu. Kamu punya brand sendiri juga? Ada di balik layar ada beberapa brand yang saya handle. Ada partnership, ada yang handle produk brand fisik juga, brand herbal, ada ngebangun platform juga sama beberapa kolaborator. Yang herbalnya saya dengar udah puluhan miliar ya. Amin Pak, amin. Kok amin kan udah lah dia. Terlalu humble dia. Ya lumayan lah Pak. Oke. Background lo apa sih, Mi? Background saya nggak ada background bisnis Pak. Saya kuliah tuh nggak nyambung. Nggak selesai juga. Dulu di UNJ Rawamangun. Jangan dicontoh ya Pak ya. Ini takutnya banyak mahasiswa yang ngeliat gitu. Banyak yang nanya bagusan apa sih, kuliah atau kerja atau bisnis atau apa. Ya kalau bisa tiga-tiganya kan bagus ya Pak. Kuliah jalan, bisnis jalan, pekerjaan jalan gitu. Cuma saya waktu itu mutusin untuk, nah ini yang banyak orang salah paham. Saya nggak lulus kuliah itu bukan karena malas. Karena sudah punya tujuan di tempat yang lain. Gitu. Jadi kan banyak orang yang bilang, oh Bill Gates aja nggak selesai. Ya tapi mereka mereka udah kuliahnya di Harvard. Harvard ya, betul. Udah gitu udah punya tujuan. Udah jadiin contoh. Masuk Harvard itu udah hebat tuh. Udah susah. Tapi gak tamat pun gak ada masalah juga. Iya, mau ada uang banyak juga gak bisa bahkan masuk Harvard. Tapi dulu apa? Terlalu sibuk, udah mulai ini. Jadi saya sambil kuliah, sambil jualan. Sales offline dulu Pak, saya jualan. Sempat multi level juga gitu. Akhirnya di semester 6-7, kalau di saya kayaknya sertifikat gak kepake nih kalau di saya. Karena saya pengen kan bangun usaha gitu. Tapi kalau jurusan apa dulu? PR. Ada relatednya dong. Kan berpromosi untuk jualan. Harusnya ada Pak, cuman kan saya nggak pernah masuk Pak kuliahnya. Itu malah lain persoalan kalau itu. Itu kuliah apapun, jurusan apapun nggak ada relevansinya dong. Harusnya sih ada ya. Saya dulu ngambil D3, abis itu pindah lagi ke kampus yang ngejar ijazah doang lah waktu itu. Cuman kayaknya nggak bisa nih duduk lama-lama di kampus, saya orang lapangan. Otakmu udah dagang aja deh. Otak saya udah dagang juga. Dan kalau saya mikirnya memang jangka panjang, kalau di saya memang tidak kepakai sertifikasinya. Jadi bukan berarti jelek atau apa. Ya kalau di kedokteran mau masuk apa, ya itu makan wajib ya kuliah gitu. Jadi jangan dicontoh bagian ininya lah Pak. Kuliah jalan, bisnis jalan tuh lebih baik lagi. Biasanya kecewa kan bapak ibu ya? Iya. Kan semua orang tua kan kepengen anaknya sarjana gitu. Lulus kuliah gitu. Cuma saya benar-benar ngomong dari hati ke hati dan saya buktiin. Sama mama, sama siapa? Saya buktiin sama mama, sama ayah. Saya dari SMA udah jualan. Di saat teman-teman saya lagi pada main, nongkrong, pulang sekolah, saya ngambil motor, pulang 2 jam 3 jam ke trotoar, ke stasiun, ketemu orang, ke Gramedia, prospecting, ya pokoknya jualan. Jualan apa? Dulu saya jualan herbal offline, terus saya prospecting, ketemu sama orang yang ngelatih mentalnya. Herbal itu apa sih? Dulu produk dari China Pak, herbalnya. Apa? Sampo, obat? Obat-obat buat suplemen. Ada yang buat jantung, ada yang buat berat badan, ada yang buat tinggi badan, ada yang buat teh detoksifikasi. Produknya lumayan banyak, ada puluhan dulu. Dari Cina ngambil? Dari Cina gitu. Dari Cina saya kerjasama, ada kantornya di Indonesia. Saya jadi salah satu distributor di sana. Mental saya dilatih di sana Pak. Jadi saya dari SMA itu emang bener-bener, wah itu sakit Pak. Dari yang diajak sama temen nongkrong tiap hari, sampai gak pernah. Karena udah tahu saya pasti gak bisa. Dan itu pas saya mau UAN. Jadi kelas 2, kelas 3, itu bener-bener tiap pulang sekolah, saya jualan. Dan tiap Sabtu Minggu saya pasti ikut seminar. Buat belajar sama orang-orang yang up level yang jauh di atas saya ilmunya. Berapa lama itu? Proses itu? Dari 2011 sampai 2016. Cukup lama ya? 5 tahun.
5-6 tahun lah kurang lebih. Di umur berapa kamu berhasil 17. melakukan penjualan pertama? 17. 17. 17-18 Jual apa? tahun. Dulu jual herbal. Herbal. Laku. Ya dulu 300.000 lumayan lah Pak. 400.000. Handphone pertama kali impian saya BlackBerry yang kotak tuh yang 700.000 second tuh. Itu udah alhamdulillah banget, senang banget gitu dulu beli itu. Dulu kan butuh modal Pak. Saya tuh di perusahaan sebelum itu benar-benar diajarin buat punya mental. Kamu bekerja di perusahaan dulu? Jadi semacam kayak daftar distributor gitu Pak. Oh. Gitu, jadi bukan kerja yang bukan yang dapat gaji bulanan, bukan freelance komisi. lah, based on komisi, freelance. Kalau jual sekian bisa dapat apa ini itu dan segala macam. Pakai bonus-bonus biasanya ya. Dapat bonus juga. Dulu modalnya itu 2 juta. Namanya anak SMA, nggak ada modal sama sekali. Dari orang tua juga waktu itu belum ada modal. Nggak berani minta karena kan takut ganggu sekolah. Akhirnya saya diajarin buat cari fokus ke 1000 solusi. Saya kontakin semua teman saya, dapatlah 40 orang, per orang 50.000. Saya pinjemin satu-satu Pak, 50.000, total 40 orang dapat 2 juta. Gitu, 3-4 bulan balik modal. Jadi saya belajar. Kamu pinjemin supaya beli produk kamu? Oh, saya daftar untuk membernya itu 2 juta waktu itu Pak. Jadi saya butuh modal dulu. Oke. 2 juta di awal buat beli produknya dulu sebagai agen. Oh, jadi kamu daftar orang yang mau beli, teman-temanmu? Saya minjem sama teman saya jadi saya kan harus daftar 2 juta Pak buat daftar membershipnya. Nah saya nggak punya uang 2 juta. Nah makanya saya minjem. Ke 40 orang? Ke 40 orang. Tambeng juga muka lu ya? Ya gimana nggak punya uang. Kalau gengsi juga nggak bisa hidup Pak. Kalau gengsi mati katanya. Gengsi miskin loh. Gengsi nggak akan bisa bawa kita kemana-mana. Tapi kalau kita ada uang, ada hasil, kita bergengsi kan jadinya. Kebayang loh kemampuan minjem ngutang dari teman-teman sendiri. Jangan dicontoh ya. Ini maksudnya konteksnya lebih ke kalau emang niat banyak jalannya. Banyak jalan. Banyak sekali jalannya. Sampai sekarang juga cara itu masih bisa dipraktikkan. Waktu bapak ibu mau tahu? Wah, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Sampai kamu kelas berapa atau umur berapa? Baru orang tua tahu. Taunya jualan, tapi minjemnya tuh nggak tahu. Taunya pas udah balik modal. Waktu jualan nggak dikomplain? Nggak. Komplain. Cuma saya tahu yang saya lakuin tuh niatnya baik buat ngebantu orang tua. Jadi di saat waktu itu kondisi orang tua lagi drop, orang tua saya ada usaha percetakan, dan saya baru tahu ternyata lagi drop, lagi turun, dan punya tanggungan yang cukup besar. Dulu tuh mesin-mesin tuh gede banget, miliaran harganya, dan kalau ke bank kan cukup ketat ya. Gitu. Dari situ. Oh, ada utang Papa? Ada, ya waktu itu ada tanggungan. Nah, hebatnya, takjubnya orang tua kan mau sekeras apapun mereka nggak pernah ngeluh ya Pak. Ya, itu ayah. Itu luar biasanya orang tua. Makanya ya Pak ya. Hargainlah ayahmu. Di luar dia mungkin mau diancam orang, dibunuh orang. Iya. Dan kita nggak tahu dia itu mungkin Pak. Kecelakaan dia tidak pernah mengeluh. Bener-bener kayak jadi pelindung keluarga tuh ayah, ibu kerja sampai usia kepala 5, kepala 6 sampai sekarang ayah saya juga masih berkarya gitu. Dan gak ada satupun keluh kesah yang keluar dari orang tua saya gitu. Gak ada. Nah itu ya saya merinding juga ngomongnya. Tapi namanya anak pertama saya mikir wah ini gak bisa gini gitu. Orang tua saya gak ngomong mau dibantu. Tapi kan dari sudut matanya kelihatan. Kalau lagi kamu? Saya 3. Saya pertama, saya ada 2 adik gitu. Dari matanya kelihatan kalau benar-benar yang mama lagi drop dan segala macam itu udah ditahan-tahan. Tapi mama dulu sempat bareng sama ayah wirausaha. Kemudian pas qadarullah drop, baru akhirnya mama sempat kerja juga gitu. Tapi sekarang udah pensiun. Itu. Ya udah dari situ saya diem-diem. Gimana caranya minimal banget nggak nyusahin orang tua. Minimal banget gak nyusahin orang tua. Saya bisa bayar kuliah sendiri, saya bisa jajan pakai uang saya sendiri gitu. Jadi berangkat dari situ Pak. Makanya saya dari SMA itu ngelihat peluang apa saya ambil, ngelihat peluang apa saya ambil gitu. Dan saya selalu doa di sujud terakhir. Ini nih keajaiban momen saya tuh selalu mulai dari doa Pak. Setiap saya doa minta sesuatu, itu Allah langsung tunjukin jalannya. The power of doa. Dan afirmasi. Jadi ya Allah harus percaya, bener. Banyak yang doa gagal gara-gara gak percaya Pak. Bener. Exactly. Dan MD Pak sekarang lahir, itu saya masih yakin itu kekuatan marketing langit. Doa dari orang tua, dari partner, dari komen-komen di YouTube sampai detik ini, keluarga, saudara, itu tuh yang langsung ke atas gitu, langsung ke Allah. Zakat tidak putus dong ya? Ya insya Allah, alhamdulillah. Umur berapa kamu mandiri lepas dari bapak ibu? Begitu udah kuliah Pak, kuliah mungkin 18-19, ya sekitar 20-an lah
Itu saya udah mulai nggak minta ya, nggak minta sama orang tua gitu. Termasuk untuk SPP. Wah struggle tuh, SPP di awal masih gitu, tapi uang bulanan segala macam waktu itu minta untuk ya udah mah nggak usah dikasih lagi, ya Bismillah bisa berjuang sendiri. Itu masih Mama jualan doain aja. Masih. Yang di perusahaan itu? Masih. Abis itu saya jualan Kangen Water kalau pernah dengar Tahu Pak. Kangen Water? Kangen Water ya. Kangen Water. Itu saya ngutang lagi Pak mesinnya 50 juta. Mesinnya kan lumayan Nggak mahal murah ya. kan ya? Saya ngutang lagi 50 juta. Itu kan jual mesin kan ya? Jual mesin. Oke. Saya jual mesin sama jual air juga. Waktu itu masih boleh jual air gitu. Saya jual mesin, jual air. Saya bisa Airnya jual, dibotolin? Airnya digalonin bisa, dibotolin bisa, di Kamu spray branding? juga bisa. Pakai nama Kangen Water sama Beauty Water waktu itu. Oke. Itu saya bisa jual total lebih dari 100 mesin. Waktu Wow. itu. Jadi 2 sampai 3 tahun. Jadi top leader, sempat jadi yang lumayan tinggi peringkat di Indonesia, tertinggi termuda waktu itu. Wow. Salah satunya. Saya tahu tuh. Saudara saya ada jualan Kangen Water juga tuh. Oh iya Pak? Iya. Kan mesinnya nggak murah kan? Iya, mesinnya dari mulai 27 sampai ke 60 jutaan. Nah, itu dari sampai 2016 tuh, Pak. Gitu. Jadi saya 2014 sampai 2016-17 akhirnya banyak dong komisinya. Lumayan banget. Dulu Kangen Water satu mesin aja jualnya dulu bisa puluhan, komisinya bisa puluhan juta. Puluhan juta ya. Kalau di posisi Dan kamu saya. udah melakukan mau menjual 500. 100 mesin dengan harga, saya baru mikir lagi ya Pak, jual 100 mesin harga 50 juta. Bisa ya ternyata ya. Bisa ternyata ya. Orang kalau punya uang kan mesin air mau 50 juta, mending DP mobil mending motor kan, atau mending buat invest gitu. Tapi laku dan bisa gitu. Dari situ kamu kan skill jualannya kan terlatih dong ya. Iya, nah dari situ akhirnya Confident. offline Pak itu yang mulai confident. Tapi kan itu kan offline ya Pak ya. Saya harus ketemu orang, bikin training, ketemu kayak gini satu-satu dan segala macam gitu. Nah sampai akhirnya di magic moment saya datang ke satu kelas dulu 2015-16 ketemu sama satu mentor. Terus saya ngelihat ada anak kecil, nggak kecil sih belasan tahun Pak, 19-20 tahun. Dia bisa dapat income itu 30 sampai 50 juta cuma modal laptop. Sebulan. Dropship. Jadi kayak nongkrong di kafe di mana kelihatannya kan kayak nongkrong kan Pak. Padahal itu ternyata omsetnya puluhan juta, ratusan juta. Nah di situ akhirnya saya switching mindset nih. Ini ternyata ada satu metode, satu cara di mana cuman pakai laptop doang bisa dapat income puluhan bahkan sampai ratusan juta dengan dropship, pakai Meta Ads waktu itu, dijual ke Meta juga, ke IG, ke WA dan seterusnya. Oh ternyata ada cara ini nih. Nah tapi kan saya blank, buta, nggak ngerti apa-apa. Nah di titik itulah akhirnya saya mutusin untuk ini nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mulai dari mana, nggak punya duit juga. Bismillah bisa, udah titik. Nah itu titik pertama Pak. Saya akhirnya mutusin buat terjun ke digital marketing. Belajar langsung. Kursus. Saya kulik abis tuh. Saya ngabisin semua tabungan buat belajar kelas-kelas 8 juta, 10 juta, ikut training ABCDE gitu. Belajar bisa 12 jam sehari, 14 jam sehari. Langsung saya jualan produk dropship. Dulu sempat produk pertama itu gel pad, casing handphone dari belakangnya ditempel. Saya ngambil dari Tokopedia sekitar 40 ribuan, saya jual. Saya ngambil sekitar 8 ribu dari Shopee, Tokped, saya jual tuh 50 ribu, 60 ribu. Setelah di-branding? Nggak di rebranding, udah langsung jual aja waktu itu. Nggak ngerti apa-apa kan. Gitu. Itu lumayan di awal buat belajar-belajar. Saya lakuin 2 tahun, 3 tahun. Sampai akhirnya saya direkrut sama satu mentor saya untuk ngembangin company-nya beliau. Saya dipercaya megang brand herbalnya waktu itu. Nah itu dari nol banget. Saya iklan tuh mulai dari 30 ribu Pak sehari. 30 ribu naik 50 ribu. Alhamdulillah growth. Kita scale up sampai akhirnya akumulasi bisa miliaran. Satu bulan? Gitu. Iklan sebulan ratusan juta, akumulasi miliaran. Gitu. Dari satu brand herbal ini yang turunannya lumayan banyak. Nah disitulah mulai portofolionya naik, dipercaya sama banyak orang, megang banyak brand gitu. Akhirnya bikin sendiri? Akhirnya lama tuh Pak, saya bikin platform dulu sempat, saya gagal udah 12 kali ada mungkin dihitung-hitung. Oh iya gagal juga? Oh gagalnya banyak Pak, cuman kan orang gak ngeliat ya. Apa gagal tuh ada produk yang gak jalan gitu? Ada banyak Pak, dulu saya jual saffron gak jalan, saya sempat jual produk ada herbal juga gak jalan juga. Saya sempat bikin platform untuk Kangen Water dulu, itu habis belasan puluhan juta, gak jalan juga, collapse gitu. Terus terakhir saya bikin satu brand, itu buat pencernaan, habisnya hampir setengah M, baru tahun lalu. Gagal juga gitu. Saya bikin sabun modal juga 200 jutaan, nggak jalan juga. Stoknya sampai sekarang masih ada di rumah gitu. Jadi gagalnya banyak Pak. Cuman orang kan nggak lihat ya, gitu. Pada akhirnya
apa yang membuat Fahmi memutuskan untuk sharing ya? Nah, Kamu sharing ajaran jadi digital marketer kan jadi saingan kamu tuh. jadi banyak, betul. Jadi waktu itu saya bikin YouTube, Pak. Saya stuck banget waktu itu. Akhirnya saya bikin YouTube, saya menjelaskan, saya presentasi di YouTube, saya bikin konten. Semua pengalaman saya selama 10 tahun, saya implementasikan di YouTube. Saya sharing semuanya di sana. Saya ngembangin brand herbal tadi, saya share di sana semua. Dari cara ngiklannya, cara bikin kontennya, cara milih produknya. Nah ternyata di situ view-nya gede banget, Pak. Lumayan lah, 400.000, 300.000, komentarnya banyak, dan sampai sekarang detik ini itu setiap bulan bisa 500 sampai 1.000 orang yang ngontak saya, nggak pakai ads ya, Gara-gara itu. dari gara-gara YouTube sama gara-gara Instagram. Nah, Ngontak untuk apa? kontak untuk Mas ajarin dong, kerja sama dong. Ada pengusaha botol, pengusaha apa Mas, saya punya uang sekian bantuin dong cara jualannya. Kita kerja sama Mas, mau saham berapa terserah deh, kayak gitu-gitu banyak banget Pak, alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, yang bikin saya benar-benar tergerak itu ketika saya baca komen, Mas makasih banyak ya dari video YouTube. Gratis kan Pak, YouTube saya kan gratis. Itu saya bisa bayar utang. Saya bisa beli susu buat anak saya. Sekarang income saya naik jadi 7 juta Mas per bulan. Saya bisa dropship, bisa dapat 10 juta pertama. Itu tiap hari Pak masuk. Yang gitu-gitu ya. Dan saya dengernya merinding Pak. Wow. Ternyata yang butuh banyak. Makanya saya kalau feedback ke belakang, ini mah saya dulu. Saya nggak punya harapan, saya nggak tahu hidupnya mau kemana, saya nggak jelas juga arahnya mau kemana, kuliah nggak beres juga, saya nggak punya skill set apa-apa. Tapi alhamdulillah lewat wasilah digital marketing, Allah kirim saya buat berubah lewat sini. Makanya kayaknya panggilan hati saya, selain saya ngerjain berbagai macam brand, saya pengen ini bisa ngebantu banyak orang juga nih. Gitu. Karena beneran banyak yang hidupnya berubah Pak dari digital marketing. Gitu. Karena saya beliefnya kuat sama itu, akhirnya saya tuangkan ke YouTube dan emang ternyata banyak. Barulah dari situ akhirnya saya bikin agensi dulu Pak. Lama tuh 2-3 tahunan lah. Itu bikin agensi, bikin brand segala macam, kerjasama. Baru dari situ akhirnya sama teman kita bikin yuk supaya bisa bener-bener dapat impact buat banyak orang. Karena kalau kelas saya dulu itu cuma 7-8 orang, terbatas. Saya bikinnya private. Nah sedangkan saya visinya di MD pengen kayak Gojek. Ada satu orang co-foundernya ini bisa menghidupkan 8 juta driver Gojek, bisa punya nafkah, bisa punya rezeki, bisa kasih nafkah ke istri dan seterusnya. Nah, cuma saya bikin versi digital marketingnya. Jadi kalau orang masuk Gojek pengen income deh 3-5 juta, 7 juta, udah masuk aja Gojek jadi driver. Insya Allah bisa tuh. Nah, saya goal jangka panjangnya seperti itu juga. Saya pengen 2037 targetnya 1 juta orang itu bisa terbantu lewat platform air digital. Gak gede-gede Pak, minimal 3 juta, 5 juta sebulan, tapi ada ribuan orang, itu buat saya ultimate dream saya ke sana. Gitu. Jadi saya pengen bener-bener kalimat bermanfaat buat banyak orang itu mungkin itu klise, tapi buat saya itu maknanya sangat dalam. Gitu. Dan alumni itu juga jadi sumber ya, jadi mereka menjualkan produknya Fahmi juga ya? Ada juga, tapi banyak juga yang mereka punya produk sendiri. Ada juga yang mereka punya karyawan Pak. Mas saya punya CS sekarang 5, saya punya CS sekarang 7. Berarti kan secara gak langsung satu orang ini bisa berkembang lagi, ya bisa ngebantu banyak orang, bisa ngurangin angka pengangguran juga di Indonesia kan. Itu bersyukur ya sih. Gitu. Dan membuat pasar para digital marketer ini juga menjadi growing ya. Kan sekarang terjadi shifting tuh. Dari transaksi offline ke transaksi online kan. Jadi dampaknya begitu. Ya. Berapa karyawan punya? Sekarang total hampir 60. 60. Kurang lebih ya itu juga happy juga Pak, jadi punya Gila, tim yang karyawan gue aja gak segitu kan. Tapi kan omsetnya beda Pak. Kecil-kecil tapi kali sering kali banyak lah. Iya, valuasinya kan beda Pak. Itu kalau valuasi itu masalah branding. Umurnya beda, pengalamannya tapi beda. Tapi saya suka lah ya Fahmi, anak muda gitu, bisnis itu real ya. Enggak flexing gitu, enggak ujung-ujungnya nipu orang. Aduh ya Allah, banyak banget. Kita pikir hebat banget, ternyata money game, ternyata Ponzi. Jadi mudah-mudahan sih nggak kesana, insya Allah arahnya. Saya senang banget ya bisa mengundang kamu, dan semoga yang nonton ini menjadi nggak ada alasan kita untuk miskin sebenarnya, asal mau kerja. Betul. Dan tahu caranya. Hari ini saya ngasih tahu caranya. Ya, jadi tinggal kemauan nih. Ya mau nggak kerja, mau nggak melakukan, kan itu yang penting.
Jadi ini ada pengalaman 10 tahun seorang Fahmi Audi dari nol, ada gagalnya, banyak gagalnya, dan sekarang di wrap up dalam satu kursus training ya. Yes, dalam satu platform. Dari satu platform. Saya nyebutnya dengan mungkin ekosistem sih. ekosistem. Karena bukan sekedar kelas ya. Kita semuanya kita sediain. Bahkan ya. kalau teman-teman memang mau kolaborasi pun juga kita open kolaborasi gitu. Masih produknya dicariin juga. Produknya betul gitu. Dan karena saya percaya visi ini besar, jadi saya nggak bisa sendiri. Makanya ada Pak Helmi juga yang mungkin kita bisa kolaborasi nanti setelah ini. Saya pun butuh lah. Ya. Saya ini juga masih terus belajar. Jadi kalau orang mau belajar kemana? Ke linknya ya? Iya, CTA-nya pasti kontakin kemana atau apa? Oh, mungkin ada itu nanti ya? Kita kasih link khusus aja. Saran saya sih baca-baca dulu aja. Baca-baca, detailin programnya, cek websitenya juga gitu. Nanti mungkin ditaruh di web aja buat mau belajar ya. Nggak disebut aja websitenya apa? Mahir Digital. Mahir Digital. Tapi nanti ada link khusus yang dari Bapak. Gitu. Jadi nanti kita buatkan di bawah, takutnya salah juga linknya. Oke. Jadi ikutin linknya ya. Jadi biar langsung terarah. Oke. Betul. Fahmi, hampir 1 jam. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin lebih ke mungkin tips buat teman-teman kali ya. Jadi yang pertama, terlepas dari ada atau gaknya Mahir Digital, karena saya banyak berubah hidup dari sini. Jadi teman-teman apapun itu platformnya, segera belajar. Karena digital marketing ini bukan digital marketing sih, sebenarnya ilmu jualan ya. Ilmu jualan ini ilmu hidup. Kalau dengan kondisi sekarang yang kita udah punya banyak masalah, kita udah punya banyak keterbatasan, mungkin cari kerja juga susah gitu ya. Bukan berarti bisnis juga gampang. Bisnis bahkan ya banyak sekali tantangannya. Tapi at least dengan teman-teman belajar cara jualan, kita nggak ketergantungan dan opportunity terbuka sangat lebar gitu. Terus yang kedua, ketika udah masuk, kesalahan paling banyak itu biasanya mereka di mental block Pak. Di limit beliefnya tuh benar-benar stagnan gitu. Karena ini yang dari dulu akhirnya membedakan saya dengan yang lainnya mungkin. Banyak teman-teman saya yang jago banget digital marketing, jago banget ads, tapi mohon maaf ya di situ-situ aja. Gitu. Nah, bedanya di apa? Padahal cara ngiklannya ngerti Pak. Sama, cara ngekliknya sama, cara ngiklannya sama. Nah, bedanya di kapasitas kepala. Isi kepala. Jadi ada satu orang yang meyakini ilmu digital ini bisa ngebawa dia sampai ke puluhan miliar. Satu orang kayaknya 5 juta cukup. All about mindset. Ya, jadi tipsnya ini cuma tools. Tetap utamanya gedein wadah kita, gedein kapasitas kita. Dan hidup saya itu berubah memang karena digital marketing atas izin Allah. Tapi yang paling utama saya upgrade dulu isi kepala saya. Karena saya mau ngerubah income dari yang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M. Berarti kan otak saya harus berubah dulu nih. Harus upgrade dulu. Saya nggak bisa pakai otak saya yang lama untuk target yang baru. Gitu. Jadi saya rubah dulu isi kepalanya, rubah dulu otaknya, upgrade, ketemu dengan orang-orang yang hebat. Salah satunya ketemu dengan Pak Helmi sekarang, networking, belajar skill set dan segala macam. Baru kita switch ilmunya, otaknya untuk apa yang lebih besar lagi. Jangan takut mimpi juga gitu. Karena semua berawal dari mimpi gitu ya. Jadi buat Allah ngasih uang 100 juta kayaknya gampang ya Pak ya. 1 M kayaknya gampang. Tapi kesalahan banyak orang tuh mereka mengkotak-kotakan diri mereka sendiri. Itu banyak Pak member saya kayak gitu Pak. Kayaknya saya 10 juta aja susah Mas. Tuh. 15 juta aja. Itu istilah dalam konten 2. Jangan pernah meng-underestimate diri lu sendiri. Betul. Wah saya pasti gak bisa lah. Dia jago. Wah enggak lah, saya tuh gak bisa pasti. Jadi itu kan ngeremehin dirinya sendiri. Dan itu terjadi loh. Masuk ya Pak ya kok. Sugesti. Otak. Jadi satu lagi kalau saya bisa simpulin dari apa yang dikatakan oleh Fahmi Audi. Jadi semuanya itu tentang mindset. Jadi menurut saya kita tidak akan pernah bisa merubah hasil. Kalau kita tidak merubah cara, merubah strategi, merubah effort, merubah mindset. Yakin aja lah. Saya jauh lebih miskin dari Audi startnya gitu ya. Tapi karena mindset gitu. Saya mau terus terang dulu saya mau kaya. Bosan saya jadi orang miskin, dihina, ditolak ya. Jadi nggak salah itu dan kan diucapin dalam hati. Kalau tidak, gue mau kaya itu memang dianggap gila gitu. Dalam hati saya tulis, saya mau berhasil, saya mau jadi yang terbaik, saya mau kaya, saya dream mau book kaya. Ya Pak? Oh iya, saya punya dream book. Saya punya 50 dream book, mungkin 44 udah tercapai. Wah, Masya Allah.
Ya, Jadi Dreambook itu beneran bener-bener iya kan Pak. itu mensugesti kita tuh. Iya saya Mensugesti kita. flashback buka Dreambook tercapai. Tercapai. Karena Itu, kita believe. ya, dan warnanya sama Pak. Iya. Kendaraan ini warnanya ini. Iya. Umroh tahun segini. Iya. Apa gitu ya. Itu Saya tinggal 5 atau 6 lagi yang belum tercapai. Tahun ini saya umur 63, saya ingin mencapai 63 negara dikit lagi. wih, Pengen tuh anak kampung nih ya. Nih, anak kampung nih. Bisa. Dia tergantung belief gitu. Jadi mimpi ya Pak. Mimpi gitu. Ya Allah juga akan membantu yang minta kan dia. Yes. Nah, jadi yang minta gitu, nggak minta ya udah salah sendiri. Ya ada yang bilang salah satu yang meremehkan Allah adalah ketika kita nggak minta dan mengkhawatirkan besok takut makan apa. Iya. Itu ternyata bentuk dari kita menghina. Iya. Padahal ya Allah maha besar. Semua minta Bayangin apa ya, juga. saya kayak bikin konten tuh udah bagus banget. Ada orang tuh entah mungkin arogan atau dia nggak percaya sama orang. Itu kan di sana, di sini kan lain. Dan gue nggak suka banget nyebut di Konoha kan lain. Come on, saya tuh nggak suka banget orang nyebut Konoha, itu kan agak-agak pelecehan tuh. Jadi think positif ya. Jadi hari ini saya sharing, saya nanti judul ya. Jadi apa? Ini adalah ilmu anti miskin. Ilmu anti miskin. Iyalah, jualan aja lah. Iya, jualan aja. Jangan malu Apa jualan aja. ya Pak ya. Jangan malu gengsi. jualan. Jangan Memang gengsi. ada mental block. Ada yang wah jualan malu hina. Aduh, lo kalau apa malu gitu Gak lapar kemana-mana lo. ya Pak ya. Ya. Tipsnya coba dirubah aja teman-teman Pak. Jadi saya sering merubah. Kalau saya punya, Bapak kan juga pasti ketika makin kesini makin banyak tantangan. Saya punya tantangan juga gitu. Jadi ini saya berlakukan di apapun Pak. Ketika saya upgrade goal, ketika saya di teknis nggak ngerti apa-apa, saya rubah kalimat yang tadinya bisa atau nggak bisa di otak saya rubah jadi bagaimana caranya. Ya. Itu benar-benar saya praktekin banget. Yang saya mikir gimana yang ngejar sekian M sebulan bisa nggak ya? Saya rubah Pak jadi gimana caranya. Itu turunannya langsung banyak sekali. Otaknya langsung mikir cara A, cara B, cara D gitu. Sekarang udah berapa M sebulan? Gak mau ngomong. Utang ayahnya udah lunas? Alhamdulillah ya, insya Allah cukup Pak. Maksudnya kalau dari diri sendiri kan sebenarnya ya udah cukup, lebih dari cukup. Ya udah cukup gitu ya. Maksudnya kalau mungkin Bapak juga udah pasti merasakan ketika beli apa itu senangnya sesaat ya Pak. Senangnya tapi ketika ngebantu orang, ketika ada keluarga saudara yang kebantu itu priceless ya Pak. Jadi goal saya pengen benar-benar berdampak mudah-mudahan lewat podcast ini juga bisa ngasih dampak buat banyak orang juga Pak. Pasti. Kalau enggak ngapain gue ngundang lu? Siap. Podcast ini hanya untuk yang ada manfaatnya. Saya tidak akan mengundang orang yang anfaedah. Ya, salam untuk papa mamanya dengan keluarga juga ya. Yap, insya Allah. Dan disalamin, pesan saya terakhir ya, jangan pernah berhenti belajar. Saya aja usia segini masih terus belajar. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan insight dari seorang anak muda. Ya, jangan-jangan saya akan nyemplung juga nih digital Ayo Pak, marketing. kita nyemplung bareng Pak. Salaman. Kolaborasi. Bismillah ya. Semoga lancar-lancar semua. Disaksikan oleh Indonesia. Oke, itu dia. 1 jam persis ya kita ngobrol. Semoga menjadi insight. Semoga ini bisa membantu banyak orang, bisa membantu Anda, bisa membantu keluarga Anda. Ya, Amin, kita jumpa lagi dalam podcast saya berikutnya dengan sesuatu yang insightful seperti ini. Bye-bye.